Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 17114996663. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemeriksa keamanan informasi menggunakan National Institute of Standards and Technology (NIST) Cyber Security Framework. Pada pembahasan pertama yaitu what is cyber security. Seperti yang teman-teman ketahui, saat ini kita kan menghadapi revolusi industri 4.0 ya, di mana semua perangkat itu terkoneksi melalui internet dan menciptakan teknologi baru yaitu Internet of Things. Dan juga ada cloud computing, ada big data, ada artificial intelligence dan teknologi yang lainnya. Maka dari itu perlu adanya cyber security. Dan juga seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini banyak sekali macam-macam kejahatan di dunia digital. Dan jadi menurut saya ya, yang pastinya perlu adanya cyber security untuk melindungi data-data tersebut. Kembali ke pembahasan pertama, what is cyber security? Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu cyber security. Cyber security adalah teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, program, komputer, data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Cyber security juga dikenal sebagai upaya untuk melindungi informasi dari serangan cyber attack. Dan apa itu Cyber Security Framework? Cyber Security Framework adalah kerangka kerja teknologi informasi yang pertama kali dirilis pada Februari 2014 sebagai tanggapan atas perintah eksekutif Presiden Obama terkait peningkatan keamanan infrastruktur kritis pemerintahan Amerika Serikat, di mana beliau menyerukan bahwa perlu adanya kerangka kerja framework dasar untuk infrastruktur vital dan infrastruktur vital dan strategis di Amerika Serikat. Cyber Security Framework atau dikenal dengan CSF NIST ini telah diakui oleh Professional IT Security sebagai sumber daya untuk membantu meningkatkan operasi keamanan dan tata kelola keamanan cyber pada perusahaan yang publik maupun swasta. CSF NIST ini terbagi 4 bidang inti. Yang pertama adalah fungsi, kategori, subkategori, dan referensi. CSF NIST juga diatur ke dalam 5 fungsi inti yang dikenal dengan framework core. Fungsi-fungsi ini diatur secara bersamaan satu sama lain untuk mewakili siklus hidup keamanan. Setiap fungsinya ini juga sangat penting, dan setiap fungsi ini kalau misalnya bisa beroperasi dengan baik, juga bisa menjadi manajemen risiko cyber security yang sukses. Selain framework security NIST, ada juga framework yang lain yang saya ketahui itu seperti ETIL atau COBIT, ada juga ISACA COBIT 5 and the Emerging Cyber Nexus, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke pembahasan 5 fungsi dalam Cyber Security Framework. Yang pertama adalah identification. Fungsi dari identifikasi apa sih? Fungsi dari identifikasi adalah mengembangkan pemahaman organisasi untuk mengelola risiko keamanan cyber terhadap aset, data, dan sistem. Lalu yang kedua ada protection. Fungsi dari proteksi adalah mengembangkan dan menerapkan perlindungan yang sesuai untuk memastikan pengiriman layanan infrastruktur untuk memastikan pengiriman layanan infrastruktur penting. Lalu yang ketiga itu ada deteksi. Dari fungsi deteksi ini adalah mengembangkan dan menerapkan
kegiatan yang sesuai untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa keamanan. Lalu yang keempat ada respon. Dari fungsi respon ini yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai ketika menghadapi peristiwa keamanan yang terdeteksi. Lalu ada recover. Fungsi dari recover ini adalah mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai untuk ketahanan dan untuk memulihkan kemampuan atau layanan apapun untuk memulihkan kemampuan atau layanan apapun yang mengalami gangguan karena peristiwa keamanan tersebut. Lalu di slide selanjutnya itu ada bentuk kerangka kerja. Nah, itu ada tabel framework core. Di situ ada function and kategori. Di function itu yang saya sebutkan ada 5, ada identification, ada protection, ada detection, ada recover, ada respon. Lalu dibagi dalam fungsi-fungsi itu ada kategori, dan banyak sekali kategori, kurang lebih ada 22 kategorinya. Itu yang saya dapat itu adalah tabel framework core yang secara umum ya, dan itu juga dipakai dalam sistemnya di sebuah perusahaan yaitu PTNPI. Lalu yang kita bahas adalah tingkat kematangan dalam tier. Jadi tingkat kematangan dalam CSF itu dinyatakan dalam tier, di mana tier memiliki seberapa baik organisasi memandang resiko keamanan cyber dan proses yang ada untuk memitigasi risiko. Jadi bisa dilihat dari kematangannya itu. Yang pertama ada tier 1 parsial. Jadi risiko keamanan cyber ini tidak diformalkan dan dikelola secara ad hoc dan terkadang reaktif. Ada juga kesadaran terbatas tentang manajemen resiko keamanan cyber. Lalu ada tier 2, itu ada risk informed, yaitu kebijakan di seluruh organisasi itu untuk manajemen resiko keamanan. Jadi di bagian risk informed ini mengelola risiko keamanan cyber dalam yang telah mengelola risiko berdasarkan pada asesmen risiko yang terjadi. Lalu ada tier 3 repeatable. Di bagian ini tuh yaitu proses manajemen risiko di level formal organisasi yang diikuti oleh kebijakan keamanan yang ditetapkan. Lalu ada tier 4 adaptable. Yang adaptable ini organisasi pada tahap ini tuh akan mengadaptasi kebijakan keamanan cyber berdasarkan pelajaran yang dipetik dan didorong secara analitik untuk memberikan wawasan dan praktik yang terbaik. Jadi organisasi itu terus-menerus belajar dari peristiwa keamanan yang terjadi di organisasi dan akan membagikan informasi itu dengan jaringan yang lebih besar. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan Cyber Security Framework yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi kelima fungsi ini ada di tampilan frameworknya. Di situ terdapat menu IDAM Asset Management yang terdiri dari 6 pertanyaan yang harus dijawab. Dan dari pertanyaan yang dijawab itu merupakan subkategori dari Asset Management, yaitu IDAM 1 sampai dengan IDAM 6. Yang dari situ tuh ada nilainya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya ada menu IDAM Asset dan tampilan hasil perhitungan. Nah, tampilan ini adalah contoh hasil perhitungan yang dapat dilihat pada menu result yang menampilkan persentase security levelnya itu pada tiap-tiap control framework. Terus jadi kelihatan berapa persennya kayak gitu. Nah, terus pembahasan terakhir adalah pemberian jawaban untuk masing-masing control framework. Itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama full implemented.
Di bagian ini nilainya yaitu 2. Jadi full implemented itu jika melaksanakan kontrol pada framework itu secara menyeluruh, rutin dan terdokumentasi, itu masuknya ke full implemented. Lalu ada partial implemented. Nah, dia nilainya adalah 1. Partial implement itu menandakan jika melaksanakan kontrol pada framework itu seperlunya saja dan belum terdokumentasi. Lalu ada not implemented. Not implemented itu terjadi jika belum melaksanakan sama sekali kontrol pada framework. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.